Halo, selamat malam. Perkenalkan, namaku Dewi. Di sini aku akan menceritakan pengalaman dari keluargaku saat kami masih merantau di kota B. Pada tahun 2013, aku mulai ikut orang tuaku merantau di kota B. Dan awal-awal tinggal di sana, kami masih beberapa kali ngontrak, pindah-pindah kontrakan. Dan yang akan aku ceritakan nanti adalah cerita di salah satu kontrakan yang terjadi pada tahun 2014. Sebagai gambaran, aku tinggal sama orang tuaku, sama mama sama papa tiriku, dan juga sama kakek dan 2 adik. Dan di sini posisinya mamaku lagi hamil adikku yang paling botol. Untuk rumah kontrakannya, gambarannya tuh kayak model rumah, terus disekat jadi 3 gitu. Jadi ada 3 rumah kontrakan yang saling berdempetan gitulah. Dan kontrakannya ini modelnya memanjang ke belakang. Kalau untuk lebarnya mungkin sekitar 3-4 meter. Kalau yang aku tempatin ini ya. Kalau yang samping itu ada yang lebih luas sedikit. Kalau yang di tengah ini emang agak sempit gitu. Kalau untuk ke belakangnya mungkin ada sekitar 5-6 meter lah. Untuk denah rumahnya itu pas waktu masuk, setelah pintu itu ada ruangan kecil buat kayak ruang tamu gitulah. Terus ada 2 kamar tidur dan dapur sama kamar mandi. Dan di kontrakan yang tengah ini emang kurang ya untuk ventilasi, karena kan posisinya dia di tengah, jadi diapit sama kontrakan yang samping-samping. Jadi untuk keluar masuk pun juga dari satu pintu yang ada di depan. Jadi awalnya sih biasa-biasa aja ya pas waktu pindah ke situ. Cuman kakekku pernah cerita, kadang kalau tiap malam itu beliau sering mendengar suara anak kecil lari gitu. Kan kalau kita tidur di lantai beralaskan sama kasur yang sekitar 5 sentian mungkin ya, kalau nggak salah itu kan pasti kedengaran kalau misalkan ada yang lari, ada yang jalan aja kedengaran ya, apalagi lari itu kan. Terus mamaku juga pernah cerita kalau misalkan kadang tuh kayak
dilihatin sekelebat gitu. Kalau untuk wajahnya itu enggak dinampakin secara jelas, cuman nampakinnya itu lewat mimpi. Jadi mamaku ini sering mimpi didatengin sama sosok wanita ini, dan kalau dari mamaku sendiri emang merasa terganggu ya, apalagi kondisinya itu lagi tengah hamil kurang lebih 7-8 bulan lah, pas waktu menempati kontrakan itu. Sampai beberapa bulan nempatin di situ, mamaku kayak udah nggak betah gitu kan sama gangguannya itu. Akhirnya memutuskan buat manggil bukan ustadz sih, cuman kayak orang yang ngerti gitulah, orang yang paham, orang yang bisa komunikasi sama mereka. Dan ternyata benar, setelah mereka ngelihat kondisi rumah, apa yang mereka bilang itu sesuai sama apa yang dialamin sama mama. Jadi kalau dari mama itu bilang sosok wanita ini wajahnya itu hancur, dan ternyata benar, sama orang tersebut pun juga bilangnya demikian. Jadi setelah ngobrol-ngobrol gimana enaknya, akhirnya kemarin itu sempat mau dipindahkan sosok wanita itu, cuman dia kayak keberatan karena emang udah dari dulu kan tinggal di situ gitu ya. Jadi akhirnya kemarin itu karena tetangga samping rumah sebelah kanan kebetulan juga mau habis masa kontraknya, akhirnya kami aja yang mengalah buat pindah ke kontrakan sebelah. Karena lumayan ya, kalau kontrakan di sebelah itu kan ventilasinya lebih banyak, jadi otomatis rumah kan juga nggak pengap, nggak lembab. Dan emang kemarin tuh lebih luas aja, walaupun cuman ada satu kamar tapi lebih luas. Jadi sekian cerita saya kali ini. Mungkin next saya akan menceritakan pengalaman lainnya di rumah saya di kampung. Oke, sekian, terima kasih. Selamat malam.